Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam Alwi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Ampel Surabaya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai ada ya tataran bahasa, kemudian ada ragam bahasa dan model bahasa. Untuk yang pertama ada tataran bahasa. Dari yang pertama ini tataran bahasa adalah ada karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis yang didasari dengan pengamatan, peninjauan, dan penelitian. Gunanya apa? Untuk memperoleh suatu hasil dari penelitian yang ingin ditelusuri atau diobservasi. Kemudian yang kedua ada fonem. Fonem ini istilah linguistiknya adalah merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bias menunjukkan perbedaan makna. Jadi ini masih tidak jelas ya dalam pemaknaannya sendiri. Kemudian ada morfem. Nah, di morfem sendiri adalah satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih memiliki arti dan tidak bias dibagi menjadi satuan yang lebih kecil lagi. Jadi morfem sendiri ini hampir mirip dengan fonem, cuman di sini lebih memiliki arti ya daripada fonem tadi. Kemudian selanjutnya ada kata. Kata ini adalah serangkaian huruf ya, serangkaian huruf yang membentuk sebuah makna dalam satuan bahasa tertentu. Jadi adapun kata itu bisa saja terdiri dari 4 huruf atau dari 5 huruf ya, seperti contoh kayak kitab, buku, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada frasa. Frasa ini adalah sebuah linguistik, bisa berarti kalimat dan kata majmuk yang dianggap satu kata. Jadi di sini adalah bisa berupa kalimat ya, bisa berupa kalimat, bisa berupa kata majmuk. Jadi ini lebih tinggi daripada kata dan dari maknanya sendiri lebih memberikan sebuah penjelasan. Kemudian ada klausa. Klausa sendiri adalah sekelompok kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Jadi di klausa ini lebih jelas lagi. Jadi ada subjek, ada predikat, ada orang yang mengerjakan, ada pekerjaan di sini. Kemudian selanjutnya ada kalimat. Nah, kalimat ini adalah satuan linguistik yang terkecil yang bisa berdiri sendiri. Nah, kalimat ini juga terdiri dari beberapa kata yang menjelaskan suatu hal atau suatu kejadian mungkin juga bisa. Kemudian selanjutnya adalah paragraf. Nah, paragraf ini juga lebih tinggi lagi daripada kalimat. Di dalam paragraf ini memuat sebuah pokok atau sebuah gagasan utama ya, atau gagasan pokok. Jadi seperti halnya kita mengangkat sebuah topik pendidikan. Jadi pada awal penulisan kalimat ini penulisan kalimat kemudian menjadi sebuah paragraf. Dan di paragraf di kalimat yang awal ini akan menjelaskan sebuah pokok atau gagasan utama. Kemudian yang terakhir ada wacana. Wacana ini adalah suatu unit bahasa lengkap yang mempunyai tubuh teks, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Biasanya dalam wacana ini lebih lengkap ya, soalnya ada pendahuluan yang berisi tentang prolog atau perkenalan. Kemudian selanjutnya ada isi yang membahas tentang kejadian itu atau pembahasan itu, dan kemudian diakhiri dengan penutup atau kesimpulan ya. Itu tadi mengenai tentang tataran bahasa. Kemudian yang selanjutnya ada ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan dalam bentuk bahasa yang bervariasi tergantung pada konteks penggunaan ya, ini ragam bahasa. Topik yang dibahas adalah medium bahasa dan hubungan antar penutur. Dalam keragaman bahasa tidak bertindak sebagai atribut permanen penutur dalam ahli bahasa yang kompeten. Biasanya menguasai berbagai jenis bahasa dan dapat mengadaptasi variasi yang digunakan untuk situasi dan tujuan bahasa. Jadi di sini kita contoh ambil saja negara Indonesia ya. Negara Indonesia ini banyak sekali ragam bahasa, dan di negara ini pasti seorang ahli bahasa akan menyesuaikan sesuai dengan adat, jenis bahasa yang ada di daerah tersebut ya. Tidak mungkin kita menggunakan bahasa kita dalam suatu daerah tertentu, itu pasti sangat tidak mungkin. Kemudian dalam jenis-jenis ragam bahasa, yang pertama ada cara pandang pembicara, kemudian ada berdasarkan media yang digunakan, dan ketiga ada berdasarkan pesan komunikasi.
Kemudian yang selanjutnya ada model bahasa. Nah, dalam model bahasa sendiri ini fungsinya adalah untuk membedakan antara frasa dan kata yang terdengar serupa. Jadi tadi kalau kata ini tadi kan sebuah panduan atau serangkaian huruf yang membentuk suatu makna dalam suatu bahasa tertentu. Nah, kalau frasa tadi sebuah linguistik bisa berarti kalimat atau kata majemuk. Jadi frasa dengan kata itu adalah sebuah kata ya, sebuah kata. Nah, kalau frasa ini dia lebih lebih bisa menjelaskan ya. Nah, kalau kata ini cuma menunjukkan suatu apa itu namanya jenis, mungkin bisa jenis benda atau yang lainnya ya. Jadi ini untuk membedakan antara frasa dengan kata, karena di antara frasa dan kata itu sangat mirip ya. Bahkan ada kemiripan di antara dua tersebut. Ya mungkin itu saja dari saya mengenai ragam bahasa, model bahasa, dan tataran bahasa. Mungkin kalau ada salah kata, selebihnya saya maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.